Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menerangkan mengukur tingkat kecemasan. Nah, di sini tingkat kecemasan terbagi menjadi 4. Yang pertama, kecemasan ringan, kecemasan sedang, kecemasan berat, dan yang terakhir kecemasan berasa kali atau bisa disebut dengan panik. Nah, sebelum kita mengetahui tingkatan kecemasan yang tadi, kita harus mengetahui skala kecemasannya atau disebut dengan HARS, yaitu Hamilton Anxiety Rating Scale. Kecemasan ini dapat diukur dengan HARS karena alat ukur ini telah dibuktikan dan telah memiliki validitas yang tinggi, sehingga alat ukur ini dapat mengukur kecemasan yang valid. Nah, setelah kita mengetahui tingkat kecemasan itu, kita harus mengetahui 14 item kecemasan, yaitu harus kita teliti dulu 14 item tersebut. Bagaimana sih kita cara mengetahui kecemasan ada dari diri seorang itu? Nah, yang pertama ada perasaan cemas, yaitu ditandai dengan merasa cemas, firasat buruk, takut akan kesendirian atau mudah tersinggung. Nah, yang kedua ada ketegangan. Nah, biasanya ditandai dengan tegang, lesu, tidak dapat beristirahat dengan tenang, mudah terkejut atau mudah menangis, dan mudah gelisah. Nah, terus selanjutnya ada ketakutan, ditandai dengan ketakutan pada kegelapan, seperti takut ditinggal sendiri, tidak suka keramaian. Nah, terus yang selanjutnya ada gangguan tidur. Nah, ditandai dengan tidur tidak nyenyak atau sering kebangun atau sering bermimpi buruk. Nah, terus ada gangguan kecerdasan. Nah, ini biasanya ditandai dengan susahnya berkonsentrasi atau daya ingat kita menurun atau buruk. Nah, yang selanjutnya ada perasaan depresi. Nah, biasanya ini ditandai dengan kehilangan minat, seperti hilangnya minat belajar atau sekolah, serta hobi, dan juga sering merasa sedih. Nah, terus yang selanjutnya ada gejala somatik, yaitu ditandai dengan nyeri otot, sehingga otot-otot merasa kaku serta nyeri. Nah, terus selanjutnya ada gejala sensorik. Nah, gejala ini biasanya ditandai dengan penglihatan kabur atau merasa buram, muka merah, pucat, merasa lemah. Nah, terus ada gejala kardiovaskuler, yaitu ditandai dengan detak jantung merasa cepat sehingga nyeri dada. Nah, terus selanjutnya ada gejala pernapasan. Nah, biasanya ini ditandai dengan sesak dan sering menarik napas panjang. Nah, terus selanjutnya ada gejala gastrointestinal atau ditandai dengan sulit menelan, mual, perut melilit, gangguan pencernaan sehingga asam lambung menaik. Nah, terus selanjutnya ada gejala urogenital. Gejala ini ditandai dengan sering buang air kecil, atau biasanya wanita itu ketika sedang haid bisa darah haidnya berlebihan atau malah jadi sedikit, dan bisa haidnya itu jadi lebih lama atau lebih sedikit juga. Nah, terus yang selanjutnya ada gejala otonom. Nah, gejala ini mulut merasa kering, muka merah, mudah berkeringat, mudah pusing, sakit kepala. Nah, terus yang terakhir ada perilaku wawancara atau wawancara atau berbicara di depan umum, seperti sedang berpresentasi atau wawancara, sehingga dirinya itu merasa gelisah, tidak tenang, dan gemetar. Nah,
kita bisa melihat tingkat kecemasan itu dari 14 item yang tadi. Nah, kita bisa diukur tingkat kecemasan kita dan menilai tingkat kecemasan kita itu dari 14 item tersebut. Nah, adapun nilai-nilainya, cara penilaian kecemasan itu dengan memberikan nilai dengan kategori misalnya dari 0 sampai 4. Nah, angka 0 ini bertujuan tidak ada gejala sama sekali, sedangkan angka 1 itu satu dari gejala yang ada, yang tadi 14 item itu kita diukur dengan nilai. Nah, terus yang angka nilai yang kedua sedang atau separuh dari yang tersebut. Nah, terus nilai yang ketiga tingkat kecemasannya kan berat, nah atau lebih dari setengah yang ada dari gejala tersebut. Nah, terus yang nilai angka 4 itu sangat berat sehingga semua gejala itu ada. Nah, maka dari itu kita bisa menilai dan mengukur tingkat kecemasan itu dari memberikan nilai atau kategori tersebut sesuai dengan nilainya atau disesuaikan dengan 14 item yang tadi. Nah, sehingga kita dapat men-skor nilai tersebut, men-skor kecemasan tersebut dengan cara menjumlahkan nilai skor dengan item dari 1 sampai 14 yang tadi. Nah, contohnya misalnya seperti skor kurang dari 14 tidak ada kecemasan, skor dari 14 sampai 20 kecemasan ringan, skor dari 21 sampai 27 kecemasan sedang, skor dari 28 sampai 41 kecemasan berat, skor dari 42 sampai 56 kecemasan berat sekali atau panik. Nah, setelah kita skor nilai yang tadi, kita dapat mengukur tingkat kecemasan seseorang. Bisa mengkategorikan misalnya siswa tersebut mempunyai tingkat kecemasan sedang. Nah, kita diukur dulu dengan skala yang tadi dan disesuaikan dengan 14 item gejala yang tadi. Kemudian kita menilai dengan cara menilainya dengan cara yang tadi, dan terakhir dengan melakukan pengskoran nilai. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Ditutup saja dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.